Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Pembacaan kita telah sampai pada kitab Keluaran pasal 13 sampai 15. Hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian merenungkan dari pasal yang ke-13 ya. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang kita akan belajar bagaimana tercatat ada satu peristiwa di mana bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Ya, ketika mereka mengalami peristiwa ini, ada satu catatan yang penting yang dituliskan oleh Musa kepada mereka. Dan ini juga yang menjadi satu tema renungan kita hari ini, yaitu menolak lupa. Ya. Menolak lupa itu menjadi satu gerakan yang hari-hari ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya. Satu gerakan untuk terus mengingat suatu peristiwa, tidak melupakannya. Ya, mengapa itu menjadi satu hal yang penting? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa yang kita harus ingat, apa yang kita tidak boleh lupakan, dan kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Kita lihat Keluaran 13 ayat yang ketiga. Berkata demikian, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sampai di sini. Ternyata ada satu perintah yang sangat penting. Ketika ada peristiwa bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, Musa memberikan satu peringatan, memberikan satu petunjuk. Ya, jangan sampai lupa. Ingat peristiwa ini, peringati hari ini di mana engkau dibawa keluar. Ya, kenapa? Karena Musa ingin mereka menjadi bangsa yang kemudian tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ayat yang kita tadi baca mengatakan bahwa Musa ingin mereka mengingat bahwa kekuatan Tuhanlah yang membawa mereka dapat keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita lihat ya dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, kita sudah belajar bersama-sama dalam ibadah yang kita lakukan beberapa waktu ini tentang perjalanan bangsa Israel. Bagaimana mereka perlu mengingat perjalanan mereka adalah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Kehidupan kita pun seperti itu. Bagaikan sebuah perjalanan yang kita perlu sadari bahwa kita pun dikeluarkan dari perhambaan dosa, dari kegelapan oleh kekuatan Tuhan. Karena itu mari kita belajar, jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan pertolongan Tuhan, lupa akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi satu hal yang sangat ditekankan oleh Musa. Mengapa hal ini sangat ditekankan oleh Musa? Karena kemudian kita belajar dari sejarah, ternyata bangsa Israel berulang kali melupakan kebaikan Tuhan. Bangsa Israel berulang kali melupakan apa yang menjadi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bersama sejarah mereka secara singkat tertulis dalam Mazmur 106. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara melihat bagaimana bangsa Israel dan apa yang mereka lakukan setelah peristiwa mereka dikeluarkan dari Mesir. Mazmur 106 ayat 7 berkata demikian. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Ya. Ketika mereka tidak mengingat, melupakan kebaikan Tuhan, ya, hal itu justru membuat mereka kemudian menjadi bangsa yang memberontak. Ya. Ayat ini tidak berhenti sampai di sini, penjelasan itu kemudian kita tetap lihat. Mazmur 106 ayat 13. Setelah segala perbuatan baik yang Tuhan lakukan, ayat 13 berkata demikian, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Ya. Bangsa Israel yang kemudian mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, ya, segera melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan itu membuat mereka tidak menantikan nasihat Tuhan. Sampai di situ ternyata tidak. Ayat 21 masih di Mazmur 106 berkata demikian, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Ya. Ayat 24,
Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Ayat 25, mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ternyata melupakan kebaikan Tuhan bisa berdampak hal-hal yang serius. Ya, kita melihat ini dari sejarah bangsa Israel. Yaitu sebabnya Musa sudah memberikan peringatan itu sejak awal mereka keluar dari Mesir. Tetapi ternyata bangsa Israel justru melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu membuat mereka tidak percaya. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tidak menantikan nasihat Tuhan. Kemudian karena ketidakpercayaan dalam keterbatasan mereka, mereka mengandalkan kemampuan, kekuatan mereka. Mereka kemudian tidak dapat menghadapi tantangan-tantangan. Mereka kemudian hidup dalam hal-hal di mana mereka kemudian penuh dengan keluh kesah, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti ayat 25 tadi berkata, mereka menggerutu dan sebagainya. Ya, hari ini kita perlu belajar, jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Ketika kita melupakan kebaikan Tuhan, kita melupakan bahwa Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Kita kemudian mengandalkan kemampuan kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kita kemudian akan berhadapan bahwa kita manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita tidak mampu melakukan, mengendalikan segala hal. Karena itu mari jadi anak-anak Tuhan yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Karena ketika bangsa Israel melupakan kebaikan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan, berjalan dalam pemberontakan, berjalan di dalam persungutan, apa yang terjadi? Ayat 40 Mazmur 106 berkata demikian, maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Ayat 43, banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melupakan kebaikan Tuhan, kita berjalan dengan rencana-rencana kita sendiri. Seringkali kita justru akan banyak bertemu dengan kegagalan, banyak bertemu dengan hal-hal yang justru akan mengecewakan. Hari ini mari kita belajar dari peristiwa ini, ya. Kalau ada satu peringatan yang tegas diberikan oleh Musa, kiranya itu menjadi teladan buat kita. Peringatilah, jangan lupakan kebaikan Tuhan, jangan lupakan karya Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap dapat selalu percaya kepada Tuhan, selalu meletakkan harapan kita kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, sehingga hidup kita ada dalam tuntunan tangan Tuhan. Ya, tidak melupakan kebaikan Tuhan akan membawa kita untuk menjadi orang yang kemudian juga mengikuti setiap petunjuk Tuhan. Dan yang menjadi catatan, bagaimana supaya kita tidak lupa, bagaimana supaya kita dapat tetap ingat. Di pasal 13 ini Bapak Ibu Saudara melihat bahwa judulnya adalah ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Jadi bangsa Israel diberi petunjuk supaya tidak lupa kebaikan Tuhan. Mereka harus lakukan ibadah, mereka harus lakukan beberapa hari raya, mereka harus mempersembahkan beberapa hal yang sudah diberikan di sana. Ya, ayat 2 saya akan bacakan dari Keluaran 13. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Ada hal-hal yang mereka harus persembahkan, ada perayaan-perayaan yang mereka harus lakukan. Ini adalah cara yang pertama yang kita dapat lihat bagaimana dapat mengingat dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ya, lakukan mereka diminta untuk lakukan perayaan-perayaan, ibadah-ibadah. Apa yang kita dapat pelajari sebagai anak-anak Tuhan, ya? Apa yang kita lakukan dalam ibadah kita adalah salah satu bentuk untuk kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Pada saat kita melakukan ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita sedang mengingat bahwa Tuhan itu yang baik. Kita tidak melupakan kebaikan-kebaikannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita melakukan ibadah, dari kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, pada awal bulan kita melakukan perjamuan kudus, kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kita belajar ingat terus bagaimana Yesus yang mati di kayu salib,
Ketika kita makan roti dan anggur, kita sedang mengingat kebaikan Tuhan. Itu yang dapat kita lakukan untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita dapat lakukan selain melakukan hal-hal perayaan-perayaan? Mungkin kita tidak melakukan perayaan seperti bangsa Israel, tetapi ibadah-ibadah yang kita lakukan hari-hari ini, ya Bapak Ibu berdoa, memuji Tuhan, mengikuti perjamuan kudus, ya itu akan menolong kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk dapat mengingat kebaikan Tuhan, tidak melupakan? Ayat 14, ya. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Tetap di Keluaran 13 ayat 14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ya, ada satu petunjuk dari Musa bahwa bangsa Israel ternyata harus menceritakan sejarah mereka, pertolongan Tuhan itu kepada keturunan-keturunan mereka yang di bawahnya. Nah, salah satu cara yang dapat kita pelajari juga supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan adalah ceritakan kebaikan Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Ceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah cara di mana kita dapat mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, saya percaya kita tidak akan melupakan kebaikan Tuhan, akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita kemudian juga menceritakan itu kepada keluarga kita, teman-teman kita, bahkan mungkin Bapak Ibu dapat merekamnya melalui El Shaddai Bersaksi, sehingga ada banyak orang yang dapat mendengar kesaksian Bapak Ibu dan mereka juga dikuatkan di dalam Tuhan. Dan hari ini kiranya ini dapat menjadi satu petunjuk bagi kita, ya, jangan lupakan kebaikan Tuhan, jangan lupakan pertolongan Tuhan, jangan lupakan pemeliharaan Tuhan, supaya hidup kita terus ada di dalam tuntunannya, supaya hidup kita boleh terus dipenuhi dengan ucapan syukur. Saya percaya orang-orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan akan ada harapan di dalam hidupnya. Seperti halnya Tuhan menolong saya di waktu yang lampau, Dia juga akan sanggup menolong saya pada saat ini, bahkan saat-saat yang ke depan. Ya, ketika kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan akan semakin teguh. Ketika kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, rasa syukur dalam hidup kita akan terus ada. Ketika kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, harapan di dalam hidup kita akan terus ada. Sehingga kita tidak akan dipenuhi oleh kekhawatiran, kita tidak dipenuhi ketakutan, tetapi hidup kita akan diteguhkan di dalam iman. Saya ingin menutup dengan satu ayat di dalam Mazmur pasal ke-103. Pemazmur Daud menuliskan demikian, ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Hari ini untuk ketika kita memperoleh kesempatan untuk melangkah di hari yang baru, mari kita bersama-sama taruh tekad dalam hidup kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, ingat selalu apa yang Tuhan sudah kerjakan dan biar itu menjadi kekuatan untuk kita terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati dan menuntun jalan kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama dan saya akan menutup doa ini dengan mendoakan Bapak Ibu dari kalender doa yang Bapak Ibu juga dapat lihat di call center yang sudah diberikan, sehingga Bapak Ibu juga dapat menggunakan doa ini untuk mendoakan baik diri pribadi, keluarga, atau sahabat-sahabat yang Bapak Ibu kenal. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk kekuatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami belajar dari peristiwa bangsa Israel untuk tidak melupakan pekerjaan Tuhan, tidak melupakan kebaikan-Mu, tidak melupakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan ampuni kami, seringkali kami melupakan pertolongan-pertolongan-Mu dan kami justru
mengingat hal-hal yang tidak berkenan, dan itu membuat kami tidak mengalami sukacita, tidak mengalami damai sejahtera. Justru kami mengalami hal-hal yang mengecewakan. Tapi hari ini kami mau belajar untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga kepercayaan kami, syukur kami terus ada di dalam hidup kami. Berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk terus dapat mengingat kebaikan Tuhan, tidak melupakan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tolong mereka untuk terus hidup di dalam ibadah yang benar, dapat mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hal-hal yang mereka kerjakan, dalam ibadah-ibadah mereka, dan juga mengingat kebaikan Tuhan dengan menceritakannya kepada keluarga, kepada orang-orang lain, dan biarlah hidup kami selalu dipenuhi oleh pengharapan dan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai dalam seluruh kegiatan sepanjang hari ini ada dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah supaya keluarga GPDI El Shaddai menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi berkat, menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.